Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya alim ya fatah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Marilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur bahwa kita diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita thalabul ilmi yang insya Allah setiap ba'da subuh ahad kita melaksanakan kajian tafsir Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Ustadz Ud Masudin Arasi SPDI, yang insya Allah pada kesempatan Ahad tanggal 8 September 2024 Masehi bertepatan dengan 4 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Pada kesempatan kali ini kita bersolawat pada Rasulullah karena berkat cahaya yang diberikan, nurul yang kita terima sehingga kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perjuangannya menegakkan agama Islam. Semoga Allah memberikan salawat pada Rasulullah, pada keluarganya, pada sahabat-sahabat terbaik, tabi-tabi, termasuk umat akhir zaman kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini akan membahas hancak kita surat Al-A'raf ayat 44-45. Sebelumnya marilah kita simak pembacaan ayat kalam ilahi ini oleh saudara kita Pak Satono, silakan Pak Dom. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adzana mu'azzin mu'azzinum bainahum allan na'tullahi ala dhalimin alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun.
Sadaqallahul azim. Terjemah surah Al-A'raf juz ke-8 ayat 44. Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami. Itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian menyeru malaikat, mengumumkan di antara mereka laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Ayat 45, yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itu ialah yang mengingkari kehidupan akhirat. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ikuti tafsirnya surat Al-A'raf ayat 44 dan 45 juz ke-8 surat ke-7. Untuk itu marilah kita simak bersama-sama. Tafadhol Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Bi'audatil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Minggu yang lalu disebutkan bahwa ketika hari kiamat nanti itu, setelah dibangkitkan dari kubur manusia, ada terbagi kepada dua bagian. Yang satu atau yang pertama, orang-orang atau sekelompok manusia yang tidak akan pernah masuk surga, walaupun ada onta yang bisa masuk ke dalam lubang jarum. Tidak akan bisa masuk surga. Artinya mereka masuk ke dalam neraka selamanya. Yaitu orang-orang yang kadzabu bi ayatina wastakbaru anha. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan takabur atau bohong, sombong ya.
Kelompok yang kedua yaitu orang yang diseru untuk masuk ke dalam surga, dipersilahkan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja atau sesuai dengan amal mereka ketika di dunia itu, amal kebaikannya. Jadi kelompok kedua ini adalah orang yang dipersilahkan, ya, dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga. Siapa mereka? Itu mereka alladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amalnya itu amal soleh, ya. Mereka beriman tetapi juga beramal soleh. Mereka beramal soleh atau beramal yang baik dengan dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang kedua. Di dalam ayat selanjutnya Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa nada ashabul jannati ashaban nar, para ahli surga, para ahli surga mereka nanti akan menyeru kepada ahli neraka. Ahli surga akan menyeru kepada ahli neraka. Kalau yang namanya nada itu artinya menyeru, biasanya dengan suara yang lantang gitu ya. Karena apa? Karena jauh. Ya, ini ahli surga di atas, ahli neraka di bawah. Ya. Tapi gimana caranya ya? Tidak usah tanya gimana caranya, karena ini merupakan atau tatanannya, ranahnya, ranah keimanan, bukan ranah akal ya. Jadi tidak bisa diakal-akalin, tidak bisa kita rasionalkan, karena ini ranahnya ranah iman di dalam hati kita, keyakinan kita gitu. Ya. Kalau ranahnya ranah iman, ya tidak bisa digunakan dengan akal ataupun ya, yang lainnya. Ya. Kita contohkan umpamanya kita mengatakan, Masjid Al-Azhar itu bagus, indah, gitu ya. Itu ranahnya ranah apa? Kalau bagus, indah, itu ranahnya ranah mata, gitu ya, mata, ya kan? Menyebutkan indah atau bagus itu ya harus dengan menggunakan mata. Baru kita yakin bahwa oh itu benar. Tidak bisa kita menggunakan telinga. Nah, Masjid Al-Azhar itu indah ya. Ya, menggunakan telinga, ya menggunakan telinga gitu. Ya tidak akan tidak yakin karena hanya mendengarkan dengan telinga saja, tapi harus dengan mata. Ya, atau sebaliknya, kita menyebutkan atau kita mendengarkan sesuatu, ya, mendengarkan musik gitu ya. Mendengarkan musik, wah enak gitu ya, mendengarkan musik, sehingga kita bisa joget-jogetan dan sebagainya. Ya, itu ranahnya ranah apa? Ranah telinga. Ketika telinga kita ditutup, kemudian kita mendengarkan musik dengan mata gitu, tidak akan kedengar, ya, karena itu ranahnya ranah telinga. Nah, begitu juga dengan ranah keimanan, harus menggunakan hati, tidak bisa kita menggunakan akal. Nah, sebagaimana yang di sini
Kalau orang yang menggunakan hati maka akan percaya, akan yakin bahwa nanti itu akan ada di akhirat itu ahlu surga akan memanggil atau menyeru kepada ahlu neraka. Ya, bagaimana memanggilnya? An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Kami sungguh telah mendapatkan apa-apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kami, oleh Allah Subhanahu wa taala, haqqan, dengan sebenarnya. Jadi kami sudah menikmati nih kenikmatan surga sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. Begitu nikmat, enak, nggak mau keluar saking nikmatnya, gitu ya. Diserukan kepada orang-orang surga, kami sudah mendapatkan ini. Nah, kami ingin bertanya, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Kami akan bertanya atau ingin bertanya sama kamu, wahai ahli neraka, apakah kamu juga sudah mendapatkan apa-apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhanmu dengan sebenarnya? Ya, apa kamu sudah merasakan siksa di dalam neraka sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah terhadap kamu? Karena kamu kadzabu bi ayatina wastakbaru, ya, wastakbaru anha. Apa jawaban mereka? Ahlu neraka. Ahlu neraka akan menjawab, qalu na'am, betul, kami sudah merasakannya, kami sudah mendapatkannya, kami menyesal dan sebagainya. Sampai menangis gitu ya, menyesal yang luar biasa, pengen dikembalikan lagi ke dunia, kami akan berbuat kebaikan dan sebagainya. Ya, kami sudah dolim, kami sudah ini dan sebagainya, ya, mereka mengakui itu. Dan mereka lagi sedang merasakan sakitnya di dalam neraka. Fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Maka berserulah seorang penyeru di antara mereka, bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin, bahwasanya sesungguhnya laknat dari Allah itu bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim, zalimin. Di sini tidak disebutkan yadlim, tetapi zalimin, artinya orang yang benar-benar zalim gitu. Laknat Allah itu bagi orang yang benar-benar zalim. Apa kita pernah berbuat zalim enggak? Ya, zalim-zalim kecil gitu ya, terhadap teman kita, terhadap orang lain. Ya, kadang-kadang kita, walaupun kita sebagai seorang muslim, orang mukmin, tapi terkadang kita berbuat zalim kepada orang lain. Tapi itu zalim-zalim kecil yang kalau kita memohon ampun kepada Allah akan diampuni. Tapi di sini adz-dzalimin di sini adalah orang yang benar-benar zalim gitu. Benar-benar zalim. Beberapa penafsir menyebutkan yang dimaksud orang yang benar-benar zalim itu adalah orang yang musyrik, menyekutukan Allah. Ya, menyekutukan Allah. Nah, orang yang menyekutukan Allah itu ada orang yang benar-benar zalim. Kenapa? Karena dia sudah diberikan kebaikan oleh Allah, sudah diberikan anugerah oleh Allah, segala macamnya, termasuk ya ketika lahir itu alal fitrah. Ya. Bahkan ketika di dalam perut itu sudah perjanjian
bahwa yang menciptakan itu Allah, bahwa Tuhannya itu adalah Allah. Ya. Dan untuk kembali kepada surga itu harus takwa kepada Allah. Sudah tahu gitu. Tetapi mereka malah menyekutukan Allah, tidak beribadahnya kepada Allah tapi kepada yang lain. Mereka tahu yang menciptakan Allah, tapi mereka beribadahnya kepada yang lain. Itu dolimnya luar biasa gitu. Maka laknatullahi ala zalimin, laknat Allah itu bagi orang yang zalim, yang benar-benar zalim, yang musyrik kepada Allah. Siapa mereka ad-dhalimin itu disebutkan dalam ayat selanjutnya, alladzina yasudduna an sabilillah. Itu orang yang sudah zalim terhadap dirinya sendiri, juga mereka menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Ya. Dari jalan Allah. Menghalang-halangi untuk beribadah kepada Allah, menghalangi orang lain untuk berbuat kebaikan, menghalangi orang-orang yang baik untuk melakukan kebaikan, ya, menghalangi apa itu? Orang lain untuk membuat hal yang baik di negerinya, menghalangi orang lain untuk memilih orang yang terbaik, dan sebagainya. Ini orang yang zalim, yang disebutkan tadi, yang dilaknat oleh Allah. Jadi yang pertama, yang selalu menghalang-halangi orang lain untuk berbuat kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yabghunaha iwaja, yaitu orang-orang yang selalu mengharapkan, menginginkan, bahkan berusaha, kalau bagoya begitu ya, tidak hanya sekedar menginginkan tapi melakukannya juga gitu. Yabghunaha, menginginkan agar, menginginkan dan mengusahakan agar supaya jalan yang lurus itu bengkok, agar supaya orang-orang lain itu bengkok juga gitu. Peminum narkoba, dia tidak hanya sekedar dolim kepada dirinya dengan meminum narkoba, tapi dia juga mengajak yang lainnya, bahkan mengusahakan yang lainnya supaya ikut minum narkoba juga. Ini dolim yang luar biasa kan? Dolim pada dirinya dan pada orang lain juga gitu. Ya, makan babi dilarang, tapi dia makan babi, itu sudah dolim terhadap dirinya. Kemudian yang lain juga diajak, ayo kita makan babi, enak loh. Kalau kamu belum pernah mencoba sesuatu yang paling enak di dunia ini, makanan, yaitu babi, dimakan. Yang lain diajak, dia makan, yang lain juga diajak untuk makan. Dia masuk ke dalam kemaksiatan dan juga mengajak orang lain untuk berbuat maksiat. Ya. Jalan yang sudah lurus, ya, syariat Allah yang sudah lurus, dirobah-robah, dibengkok-bengkokkan, ya, supaya orang lain juga tidak mengikuti yang lurus itu, tetapi mengikuti yang bengkok itu ya. Lantar doan kal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Ini orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka tidak akan ridho kalau kita ini orang yang beriman tidak mengikuti millah mereka. Millah, pemikiran-pemikiran mereka yang bengkok. Nah ini. Mereka selalu menginginkan itu, bengkok. Baik itu dalam hal makanan, dalam hal
ibadah, dalam hal apa sih dalam kehidupan ini selalu terus akan dibengkokkan oleh mereka. Ya. Oleh karena itu maka kita ya berusaha kita juga mestinya. Kalau kita tahu bahwa oh ini sudah dibengkokkan nih, makanan ini sudah banyak makanan, sudah banyak apanya itu, sudah tidak halal atau sudah meragukan gitu, maka kita tinggalkan kan gitu. Dak mayuri buka ilama la yuri buka. Tinggalkan sesuatu yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa mereka berbuat seperti itu? Seenaknya saja hidupnya itu, mendolimi dirinya sendiri dan mendolimi orang lain. Dia berbuat keburukan dan dia juga mengajak orang lain untuk berbuat keburukan. Ya karena mereka wahum bil akhirati kafirun. Karena mereka kafir, menutupi diri atau tidak meyakini adanya hari kiamat. Mereka tidak yakin adanya surga dan neraka. Surga dan neraka itu dianggap sebagai cerita bohong atau fiktif. Cerita fiksi, fiktif. Ya, yang tidak ada gitu. Oh itu bohong. Masa orang mati hidup lagi? Nah, tidak percaya terhadap adanya hari kiamat karena tidak percaya adanya siksaan di neraka, maka mereka hidupnya di dunia ini ya seenaknya saja karena menurut mereka hidup ini hanya di dunia ini, hidup ini hanya di dunia ini. Wamal hayatud dunya illa hayatuna, wamal hayatu illa hayatuna dunya. Tidak ada kehidupan itu kecuali hanya kehidupan di dunia ini saja. Tidak ada lagi yang lain, kalau udah mati ya sudah. Kayak kambing ya, atau binatang yang lain. Gitu. Padahal kita ini akan menghadapi kehidupan yang nyata, yang sebenarnya. Kalau di sini hanya sekedar mampir doang di dunia ini ya. Hanya sebentar. Di sana kehidupan Masya Allah. Nah, itu akibat dari mereka tidak percaya, tidak yakin akan adanya hari akhirat nanti, sehingga mereka berbuat seenaknya saja, mendolimi diri sendiri dan mengajak orang lain untuk berbuat dolim terhadap dirinya sendiri. Mereka berbuat maksiat dan mereka mengajak kemaksiatan. Ya, jalan yang sudah lurus, syariat yang sudah lurus, sengaja mereka bengkok-bengkokkan. Ya, akidah yang sudah lurus sengaja mereka bengkokkan akidahnya. Ya. Nah itulah ayat ke 44 sampai ke 45 tentang manusia nanti di akhirat ya. Ahlu surga dengan ahlu neraka ya. Ahlu surga akan menikmati kenikmatan yang sebenarnya sesuai dengan dijanjikan oleh Allah. Ahlu neraka akan merasakan sakitnya di dalam neraka yang terus menerus ya, tidak akan masuk surga karena mereka kadzabu bi ayatillah wa yastakbaruna anha. Na'udzubillah min dzalik. Kita selalu berusaha agar kita menjadi ahlul jannah ya. Di mana ya kita ini sekarang ya, sekarang di dunia ini. Tetapi kita juga jangan merasa bahwa kita ini ahlu surga ya. Jangan merasa itu. Karena apa? Saya ini sudah banyak amalnya, amal baiknya gitu, amal solehnya. Jangan merasa sombong. Karena ya boleh jadi apa yang amal yang kita lakukan selama ini ada yang diterima, ada yang tidak diterima gitu ya. Jadi kita selalu terus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Boleh jadi apa yang kita lakukan itu ada sesuatu yang tidak, ada sesuatu yang diharamkan gitu ya. Tidak terasa gitu. Maka ada hadis Rasulullah SAW Sahih Bukhari dan Muslim yang mengatakan, Rasulullah bersabda, wa'lamu anna ahadakum la yudkhilahu amaluhul jannah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seseorang di antara kamu itu ya tidak masuk surga karena amalnya, bukan karena amalnya. Karena amal manusia itu ya sedikit gitu. Kalau dibandingkan dengan surga yang begitu nikmatnya. Wala anta ya Rasulullah, dan juga bukan engkau dan juga engkau tidak ya Rasulullah. Maksudnya, dan juga engkau masuk surga itu bukan karena amalmu. Qala, maka Rasulullah berkata, wala ana, begitu juga aku, illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin. Ya. Kecuali jika Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi masuk ke dalam surga itu karena rahmat Allah. Nah, rahmat Allah itu muncul masuk ke dalam diri kita atau kepada kita ya karena amal soleh kita gitu. Ya. Rahmat dari Allah yang begitu banyak itu karena amal soleh kita yang sedikit. Ya, kalau dibanding ya, amal soleh kita yang sedikit. Nah, yang memasukkan ke dalam surga itu karena adanya rahmat Allah. Ya, karena adanya rahmat Allah. Allah menghendaki kita masuk surga karena kitanya sudah taat kepada Allah. Ketaatannya itu ya, ketaatannya itu. Kalau amalnya, timbangan amalnya ataupun amalnya seberat apa dan sebagainya, itu hanya Allah yang mengetahuinya. Mungkin kita pernah ikhlas, mungkin juga kita pernah tidak ikhlas, mungkin juga kita pernah melakukan sesuatu itu karena gurung gusuh, pengen segera dan sebagainya ya. Itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bimuradi, wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kalau ada pertanyaan mangga. Ada mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tahu ada ini perjalanan roh. Jadi kan kalau perjalanan roh yang saya tahu dari dunia kubur itu dulu karena ya dibagikan kubur dan dibagikan berarti manusia ada siapa kayak apa gitu. Jadi perjalanan itu juga dari ketika itu sampai 30. Tapi waktu itu di Nabi pernah ketika Isra Mi'raj itu Nabi dinaikkan ke langit ketujuh, diperlihatkan surga dan neraka. Dan di sana itu surga kayak gini, neraka kayak gini, dan yang saya perhatikan ya Nabi melihat orang-orang yang disiksa di neraka. Kan ini perjalanan belum nyampe ke neraka, apa sudah ada orang di neraka waktu itu sudah ada. Itu sudah ada orang di neraka. Perjalanannya belum nyampe sana, kiamat juga belum gitu, tapi sudah ada orang di neraka. Akhirnya apa masuknya gitu juga yang belum Ya. Kedua kalau yang ayat kelima itu dikatakan artinya itu yaitu orang lain yang menghalangi orang lain
lain dari jalan Allah dan membelakannya. Maka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat. Jadi orang yang menghalang-halangi untuk kebaikan ya. Misalkan ada orang udah mau tobat, atau dia tobat dari merokok lah, ya. Merokok lagi, tapi ngerokok, jadi nggak merokok lagi. Tapi ada orang yang dia mah ngajak mah enggak, ayo merokok gitu kan. Dia ngerokok depan dia gitu kan. Dia tahu dia mau tobat, tapi dia ngerokok depan dia gitu kan. Kan ngerokok itu berbeda. Nah itu salah satu orang yang mengajak gitu. Walaupun dia cuma manas-manasin doang gitu. Mencontohkan. Iya. Yang pertama tentang ruh ya. Kulir ruh min amri rabbi. Katakan bahwa ruh itu amru rabbi. Amr, perkara Tuhanku. Ini kalau udah masalah amr itu udah masalah yang tidak bisa dijangkau oleh pemikiran manusia ya. Sudah tidak bisa dijangkau oleh pemikiran manusia. Wa idza arada syai'an an wa idza amruhu innama amruhu idza arada syai'an ayakun lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu perkara, amrun itu apakah itu ciptaan ataupun apa bentuknya, pokoknya tidak bisa kejangkau oleh akal manusia gitu ya. Kalau khalaqah mungkin masih ada ya, ini khalaqal insan, penciptaan manusia. Ini ruh ini penciptaannya seperti apa? Itu amru rabbi. Jadi hanya Allah yang tahu ya. Makanya masalah ruh ini manusia itu hanya sedikit yang tahu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Hanya sedikit ya. Ada orang-orang yang tahu tentang roh, tetapi hanya sedikit yang dia tahu itu. Tidak mengetahui secara jelasnya gitu ya. Nah, ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, di sana beliau diperlihatkan gambaran, ya kan? Diperlihatkan gambaran di dalam surga dan gambaran di dalam neraka, ya kan? Gambarannya itu seperti itu, ya. Jadi bukan Rasulullah masuk ke dalam surga itu sendiri gitu, tapi gambaran. Nah, ketika orang meninggal juga, ya, itu di alam barzah itu bagi orang yang kafir seperti Fir'aun, itu dia akan ditempatkan di suatu tempat di mana dia siang dan malam akan melihat gambaran neraka yang akan dia tempati. Jadi ketika dia mati atau di alam barzah itu belum disiksa, nah, tetapi siksaannya adalah teror mental gitu. Teror mental, melihat neraka yang akan dia tempati. Kalau orang mukmin melihat surga yang akan dia tempati, sehingga enak tidur. Nah, kalau orang yang kafir yang diperlihatkan siang dan malam itu dalam ayat itu, lailan nahara, yaitu gambaran neraka yang begitu menakutkan, ya. teror mental gitu ya, teror mental. Jadi itu ya gambaran surga dan gambaran neraka. Kalau kiamat kan belum ada ya, belum ada kiamat, sehingga surga dan neraka itu belum terisi ya. Kalau kita rasionalkan gitu ya.
Kita rasionalkan. Karena belum kiamat, maka surga dan neraka itu belum diisi oleh orang. Tapi gambarannya sudah ada, gambarannya. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan, tajri min tahtihal anhar itu gambaran. Gambaran kenikmatan. Ya, tentunya Allah menggambarkan surga itu adalah menggambarkan kenikmatan yang paling nikmat yang pernah kita lihat gitu. Orang-orang Arab itu kan di sana gurun pasir, tidak pernah melihat ada sungai yang mengalir gitu. Sehingga gambarannya itu gambaran sungai yang mengalir di bawahnya gitu. Nikmat benar gitu. Panas-panasnya di sana, kemudian ada air yang mengalir di bawah, bisa diminum, air susu gitu. Nah, itu gambaran, gambaran yang paling enak. Ya. Begitu juga di dalam neraka itu gambaran yang paling mengerikan sekali, itu api yang melentap-lentap dan orang di atasnya, di atas jembatan Shiratal Mustaqim, di bawahnya api, di atas juga ada penutupnya sehingga melekep gitu ya. Ya kayak apa itu? Kayak lagi nyate di atasnya ditutup gitu. Jadi dari bawah kena api, dari atas juga panas karena ditutup. Itu gambaran gitu. Ya jadi gambaran. Wallahu a'lam bishawab, tapi ya itu gambarannya. Kemudian yang kedua tentang lupa. Oh ya, itu ya. Oh ya. Ya yang seperti itulah. Yang seperti itu. Tapi yang ini itu benar-benar dolim gitu ya. Yang benar-benar dolim. Benar-benar dolim. Nah itu termasuk orang yang dolim terhadap dirinya, masih merokok. Udah tahu rokok itu membahayakan dirinya, dia masih merokok aja. Itu dolim terhadap dirinya tuh. Kemudian dia malah merokok di hadapan orang lain. Orang lain wah itu juga dolim juga sama orang lain itu. Dolimnya apa? Ngerusak orang lain itu. Merusak paru-paru orang lain. Gitu ya. Tapi kalau seumpamanya dia merokok tapi nggak kita akan gitu ya, nggak yang kepada yang tidak merokok gitu, nggak merokok aja gitu. Ya, kamu jangan merokok, itu merusak. Tapi kan saya nggak mengganggu yang lain kan gitu ya. Itu apa namanya? Ini walaupun tidak ngajak, tetapi pada dasarnya dia itu sudah mencontohkan, ya, memberikan contoh kenikmatan merokok kepada orang lain, padahal itu tidak kenikmatan yang merusak gitu ya. Gitu. Ngajak itu kan udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ngajak itu ada orang yang kita sama mau itu hasanah ya. Tapi apa namanya, ada juga ngajak itu dengan cara memberikan contoh. Jadi orang mencontohkan supaya orang lain mencontohnya gitu. Kalau sengaja dia ingin mencontohkan kepada orang lain, ya berarti termasuk orang yang zalim. Jangan kalau dia merokok sengaja supaya orang lain mau juga merokok gitu ya. Tidak ngajak dia, ngerokok yuk, enggak ngajak, tapi dia ngerokok, wah enak ya. Orang lain akhirnya, kalau sengaja dia begitu, ya berarti termasuk juga yang dolim ya, dolim kecil ya. Tapi ini dolim di sini itu dolim terhadap kemusyrikan ya. Orang mukmin dia ajak-ajak atau halang-halangi untuk beriman, dan dia ajak supaya kafir gitu, supaya musyrik. Ada nggak sekarang ini? Masih selama belum kiamat masih ada aja gitu yang seperti itu ya.
dari zaman Kibenen, dari zaman dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat ada. Yang begitu ada. Terus saja berusaha. Ya. Mungkin juga yang supaya negerinya hancur gitu. Supaya hanya dikuasain oleh dia saja. Negeri Indonesia ini namanya. Indonesia mau diperbaiki dari politiknya, dari segala macam ya, demokrasinya, dari konstitusinya, undang-undangnya dan sebagainya. Tapi ada orang yang terus berusaha untuk supaya negeri kita ini negeri yang tidak kuat, ya. Orang-orangnya supaya yang berimannya jadi pada bengkok, tidak beriman, dimiskinkan, dibodohkan. Nah itu orang yang seperti itu yang zalim itu, ya. Yang zalim, yang kebawa kepada keburukan ya zalim terhadap dirinya sendiri, apalagi kalau sampai ngajak yang lainnya juga untuk buruk. Nah maka ini benar-benar orang yang zalim. Ini zalim sejati kalau sini, orang yang zalim sejati. Nah, kalau kita pernah berbuat zalim atau merasa pernah mendolimi orang lain, maka kita masih ada waktu untuk bertaubat kan. Kalau bagi kita ya, orang yang beriman, jadi kita bisa bertobat, mohon ampun kepada Allah dan mendatangi orang yang pernah didoliminya untuk meminta maaf atau membayar. Ya umpamanya kita pernah ngutang pada orang, kemudian kita zalim tidak mau bayar. Sampai hari kiamat itu akan ditagih utang itu. Ya. Kalau kita tidak minta maaf kepada yang pernah mengutangi kita dan membayarnya, ya maka kita termasuk orang yang zalim. Ya. Itu ya. Kalau kita ya punya utang tapi nggak mampu untuk membayar, nah kita mohon selalu kepada Allah, doanya kan ada itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Ya, dari utang yang menjerat. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin ya. Yang lain sudah cukup. Ya, Bang, barangkali ada tambahan. Awan. Sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sure.